Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan di pagi hari ini boleh menyertai kita semua. Bersyukur jikalau Bapak Ibu bersama dengan keluarga selalu mendapatkan kebersamaan dan cinta kasih di dalam keluarga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini, Engkau memberikan kami cinta kasih melalui kehadiran anggota keluarga kami dan melalui kehadiran orang-orang yang mengasihi kami. Berkati kami semua, berkati keluarga kami. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh mendasarkan pada firman Tuhan dan boleh menjadi sarana kami mencintai keluarga kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa bahagianya kita dan senangnya jikalau kehidupan di dalam keluarga menunjukkan dan memperlihatkan cinta kasih yang luar biasa. Betapa kita saling memperhatikan, saling menghargai, saling menopang, dan saling menolong satu dengan yang lain. Dan tentu itu menjadi kekuatan bagi kita untuk merasakan berkat Tuhan, dan juga menjadi kekuatan bagi kita dan keluarga kita menjadi berkat juga bagi orang lain di luar keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi itu tidak mudah. Tentu tidak semua keluarga melewati masa-masa yang manis, masa-masa yang indah, situasi dan suasana yang nyaman di dalam keluarga. Seringkali bukan itu yang terjadi. Tetapi banyak keluarga-keluarga merasa mementingkan diri sendiri, tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Dan itu juga pernah terjadi kepada Yesus. Di dalam kitab Injil Lukas, pasal 9, ayat 51-56 yang demikian. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikian firman Tuhan, dan bagaimana melalui firman Tuhan ini kita tahu pengalaman Yesus yang ditolak oleh orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria menolak Yesus, tidak menerima Yesus sebagai bagian dari dirinya, dari diri mereka, dan kemudian tidak menghargai Yesus, dan juga kemudian tidak mendampingi Yesus. Mereka menolak Yesus dan mengetahui Yesus akan pergi ke Yerusalem. Yerusalem bagi tempat-tempat orang Samaria itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan luar biasanya, Yesus tetap mengasihi mereka. Penolakan seringkali terjadi. Yesus mengalaminya, terlebih mungkin kita juga mengalami. Dan penolakan bisa saja terjadi di dalam keluarga kita, oleh anggota keluarga kita. Tetapi melalui cerita dan firman Tuhan ini, Yesus tetap mengasihi orang-orang Samaria yang menolak. Yesus tetap menghargai mereka dan mencintai mereka. Dan menginginkan yang terbaik juga terjadi pada mereka. Biarlah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupan keluarga kita, kita tetap mencintai mereka dan bersedia juga mendukung mereka. Kasih karunia menyertai kita semua, menyertai keluarga Bapak Ibu. Damai sejahtera